keberadaan, tolong sampaikan info ini kepada Polda DIY atau kepada pelapor Nankumal saya sendiri. Ya, karena tujuannya untuk perdamaian. Nanti setelah itu mungkin ada suatu komitmen untuk mencabut LP atau gimana. Dan saya akan memberi suatu sayembara berhadiah itu secara nasional. Siapa yang tahu keberadaan, siapapun dia, akan saya berikan ucapan terima kasih bentuk tunai. Justru mengharapkan ya, tergugat 123 atau Pak Pargono, Bu Irna, juga PT SAJ itu juga punya etikat baik. Kalau bisa dimungkinkan kenapa tidak? Tapi kita mau lihat dulu perdamaiannya bentuknya seperti apa. Yang intinya di sini klien kami Pak Beni Suwaidi telah mengalami kerugian. Familinya atau dari Pargono sendiri, saya siap untuk memberi Pak Pargono pun. Syukur menyerah gitu ya. Untuk menyerahkan diri itu saya barang juga untuk Pargono, saya siap. Kasus proyek apartemen dan hotel atau apartel di Jalan Lowanu, Yogyakarta dengan objek proyek gedung 10 lantai awal tahun 2023 kembali sidang di PN Yogyakarta. Dengan menghadirkan Sodikin saksi mata yang semula sebagai pemilik dan penjual tanah untuk proyek apartel yang mangkrak ditinggal kabur direkturnya Pargono. Saksi menjelaskan seluk-beluk berkait tanah memang dia kuasai, bahkan munculnya perkara hingga investor menggugat. Saksi lancar menguraikan di hadapan majelis hakim yang diketuai Suparman SH di PN Yogyakarta Rabu tanggal 4 Januari tahun 2023. Sementara itu Hartono, saksi kunci yang saat itu sebagai asisten pribadi atau ASPRI Pargono, tergugat dari PT Surya Ergon Jaya dan telah ditetapkan sebagai DPO dan tersangka oleh Polda DIY, mengetahui cek biliet giro sudah dicairkan, namun setelah direktur itu jadi DPO maka uang tidak dapat dicairkan lagi. Hartono juga mengaku selama bekerja menjadi ASPRI sejak tahun 2016 hingga Mei tahun 2021 belum pernah dibayar. Dalam sidang kali ini penggugat yakni Bapak Nan Kumar didampingi kuasa hukum Muslim SH dan Priyatna Soeharto SH jelas mau dan mengupayakan untuk mendukung damai. Karena itu ada damai maka Pargono harus mengajukan syarat sebagai itikat baik, kata Nan Kumar. Ditambahkan Pargono sudah menjadi daftar pencarian orang atau DPO sejak tanggal 22 Agustus tahun 2022, maka diminta segera menyerahkan diri kepada Polda DIY atau kepada penggugat. Nan Kumar juga menjelaskan karena tidak diketahui keberadaannya sampai sidang awal Januari tahun 2023, maka lantas membuat sayembara bahwa siapa saja yang mengetahui keberadaannya maka akan mendapat hadiah yang sangat fantastis. Tim penasehat hukum tergugat 1, 2, 3, dan 4. Roli Wijayakusuma SH dan Daniel Martintomo SH juga menghimbau Pargono untuk bertanggung jawab. Terlebih dia sudah DPO. Lebih cepat lebih baik agar kasus ini segera rampung. Sidang lanjutan perkara apartemen yang mangkrak merugikan 73 miliar lebih ini akan terus berlanjut. Simak melalui media pastvnews.com. Sebagai tersangka DPO. Kemudian yang ini merupakan penggugat. Saya apresiasi juga kepada wartawan teman-teman untuk memonitor persidangan kami yang sudah berjalan sampai sekitar 4 bulan, 5 bulan ini. Nah, jadi harapan saya seperti ini. Kita sebenarnya tujuannya itu untuk suatu proses perdamaian. Nah, dengan berhubungnya saya sudah melapor ke Polda DIY dan sudah saya apresiasi kepada Polda DIY sudah menaikkan statusnya jadi tersangka dan sekarang sudah DPO. Tapi sampai sekarang sudah setahun setengah itu belum tahu keberadaan Pargono itu di mana.
belum ditangkap atau belum tahu keberadaan. Nah, harapan saya semua ini tujuannya untuk perdamaian. Di mana untuk perdamaian ini kita harus butuhkan direkturnya. Mau nggak mau. Nah, jadi dengan harapan saya, dengan konsultasi hati nurani saya, ya, apalagi saya sudah minta izin dengan yang majelis hakim yang saya hormati, jadi saya mau mengadakan suatu sayembara berhadiah. Nah, siapapun yang tahu keberadaannya Pargono, dimanapun secara nasional maupun keberadaan, tolong sampaikan info ini kepada Polda DIY atau kepada pelapor tanggungan saya sendiri. Ya, karena tujuannya untuk perdamaian. Nanti setelah itu mungkin ada suatu komitmen untuk mencabut LP atau gimana. Dan saya akan memberi suatu sayembara berhadiah itu secara nasional. Siapa yang tahu keberadaan, siapapun dia, akan saya berikan ucapan terima kasih bentuk tunai. Jadi keberadaan dimanapun, mungkin di itu, nah, tolong infokan ke Polda DIY atau ke Nampungan. Nah, supaya untuk harapan saya untuk penghadiran Pargono ini tujuannya ujungnya semua itu untuk perdamaian. Nah, karena kenapa? Pada saat itu yang mulia pun bilang kalau bahwa damai itu indah. Jadi saya mohon, tujuan saya itu mau damai. Ya, supaya kita bergotong royong sampai yang korban bisa menikmati gedung itu, jangan sampai mangkrak seperti ini kan merugikan semua orang. Nah, saya mohon keberadaan Pargono sampai sekarang pun setahun setengah belum ada. Jadi saya akan dengan penerbitan DPO itu, saya akan mengadakan sayembara bentuk hadiah tunai. Siapa yang bisa tahu kehadiran akan ada ucapan yang dahsyat lah. Saya belum bisa sebutkan nominalnya, tapi fantastis ibaratnya itu. Jadi harus menghadirkan itu ya Pak. Harus hadir itu DPO-nya ya. Harus hadir DPO-nya. Karena itu kita sangat butuhkan untuk proses perdamaian. Jadi ujung saya ini perdamaian. Ya, dengan perdamaian ini tujuan saya itu baik, menghadirkan itu bukan untuk masukin penjara, bukan ya. Jadi kebetulan Pargono pun dengar ini. Jadi tolong Pargono hadir, tanggung jawablah dengan ucapin maaf kepada saya. Yang penting kita sama-sama untuk membangun bertanggung jawab atas proyek ini yang supaya berlanjutan. Nanti caranya gimana, dengan komitmen, dengan negosiasi seperti apa? Nanti baru kita kita akan lanjutkan proyek ini. Saya dengan konsumen kah? Apa saya sendiri ambil alih? Jadi kita sangat-sangat butuh kehadiran Pargono. Nah, mudah-mudahan dengan adanya berita media ini Pargono mendengar atau mendengar dari info ini, mengetahui atau mendengar. Mohon hadir. Saya nggak akan masukin dia penjara. Kita akan sama-sama, saya akan maafkan, kita sama-sama kita bergotong royong untuk membangun, untuk kepentingan semua yang korban. Ini sangat mendukung sekali sebagai tim kuasa hukumnya dari penggugat ya, dari penggugat dan juga dalam hal ini sebagai pelapor di Polda Jogja, karena memang status dari terlapor Pargono itu sudah tersangka, yang kedua sudah DPO juga, dan mengingat dari waktunya juga sudah relatif lama, sehingga kami juga sangat berharap sekali untuk kehadiran Pargono untuk bisa mempertanggungjawabkan semuanya sehingga permasalahan menjadi terang benderang, bisa dirumuskan ke arah perdamaian. Dan kami juga sangat mengapresiasi bagi siapapun yang mengetahui keberadaan seperti tadi yang sampaikan oleh klien kami, supaya bisa menginformasikan kepada pihak klien kami sebagai pelapor ataupun kepada pejabat yang berwenang Polda DIY, sehingga permasalahan nanti bisa mengerucut dan akhirnya terjadi suatu perdamaian. Itu harapan kami. Apa yang disampaikan Pak Nankuman itu adalah sebagai bentuk untuk mencapai perdamaian. Karena sebenarnya perdamaian itu sudah mengerucut dan akan terjadi perdamaian sebenarnya, tapi menunggu kehadiran saudara Pargono. Karena apa? Dia selaku direktur yang berhak mewakili di dalam dan di luar perusahaan. Konsumen pun mengharap sekali kehadiran Pargono agar persoalan selesai tidak berlarut. Harapan kami secepatnya saudara Pargono menyerahkan diri, atau nanti kan Pak Nankuman juga akan mengadakan sayembara. Karena siapa yang bisa menangkap Pargono atau menyerahkan ke Polda atau memberitahu Polda, akan diberi apresiasi, akan diberi hadiah yang cukup fantastis lah. Dari itu harapan kami semua pihak ini mengharap kehadiran Pargono untuk menyelesaikan persoalan. Kita dukung semuanya. Nilainya masih rahasia Pak ya? Masih kita jalan. Yang jelas fantastis lah. Oke Pak. Memantau keberadaan atau apa, yang penting fantastis. Siapapun, ya maaf ya tukang beca pun
dari kalangan apapun, tukang beca, tukang andong, siapapun yang tahu keberadaan, atau dari familinya, atau dari Pargono sendiri, saya siap untuk memberi Pargono pun. Syukur menyerah gitu ya. Untuk menyerahkan diri, itu saya bayar juga untuk Pargono, saya siap. Tergugat 5 yang dalam kes nomor perkara 41 PNGK tahun 2022 ini, kami justru mengharapkan pihak tergugat 1, 2, 3 atau Pak Pargono, Bu Irna, juga PT SAJ itu juga punya etikat baik. Dimanapun posisinya saat ini berada, selesaikanlah tanggung jawabnya pada klien kami, sehingga kami juga bisa menyelesaikan semua perkara yang ada hubungannya dengan klien kami. Begitu tanggapan dari saya. Baik, kalau dari saya tergugat 4 di sini, ya saya hanya menghimbau dan meminta kepada Pargono, khususnya Direktur PT Surya Argon Jaya, untuk bisa hadir dalam persidangan maupun datang kepada panggilan-panggilan yang ada di Polda, karena kita tahu Pargono ini sekarang sudah ditetapkan tersangka oleh pihak Polda, baik itu atas laporan dari siapapun, termasuk dari laporan kita, yaitu dari Pak Bini sendiri sebagai pelapor. Jadi pada prinsipnya kalau ini memang mau kita selesaikan, beliau harus hadir, karena banyak nasib-nasib konsumen yang sekarang menggantung. Di masalah PKPU Semarang juga belum selesai sampai sekarang. Jadi apabila Pargono hadir, diharapkan semuanya bisa berjalan dengan baik dan bisa menyelesaikan semua tanggung jawabnya kepada konsumen. Terima kasih. Ya. Pak Guka tadi menyampaikan akan memberikan sebuah bonus kepada siapa saja yang bisa memberikan informasi dan menangkap atau menyerahkan diri. Pendapat Bapak-Bapak sebagai lawyer yang Bapak sampaikan. Menurut saya, apapun yang diberikan oleh penggugat kepada siapa saja yang bisa menghadirkan atau menemukan, itu hak dari penggugat. Kami menanggapi hal ini sebagai hal yang positif saja, seandainya itu bertujuan untuk semua kebaikan. Tadi tujuannya sepertinya damai seperti itu, Pak. Bagaimana? Tadi kabarnya itu damai gitu. Menurut Ya, kalau bisa dimungkinkan kenapa tidak? Tapi kita mau lihat dulu perdamaiannya bentuknya seperti apa. Yang intinya di sini klien kami Pak Bini Suwaidi telah mengalami kerugian atas tindakan dari PT SAJ dan juga Pargono. Sehingga diharapkan kerugian itu bisa dikembalikan. Kami cuma berprinsip seperti itu. Kami dari tim pengacara Pak Nun Kumar sudah menerima surat dari Kapolri, dari Kompolnas, dari Presiden yang berkaitan dengan permohonan kami bantuan untuk mempercepat proses penanganan di Polda, karena saudara Pargono ini sudah DPO tapi belum ditangkap, belum tahu di mana keberadaannya. Makanya kami Pak Nun Kumar mengirim surat kepada Kompolnas dan sudah ada jawaban, ada respon, dan tanggapan dari Kompolnas sudah akan menindaklanjuti dalam waktu yang tidak terlalu lama. Mudah-mudahan dalam waktu dekat segera saudara Pargono sudah ditangkap. Harapan kami seperti itu, karena semua pihak sudah mendukung daripada perdamaian ini. Harapan kami Pak Pargono segera menyerahkan diri atau segera ditangkap, sehingga cita-cita perdamaian yang akan kita damaikan dalam waktu dekat ini bisa terselesaikan dengan baik, bisa tercapai.